Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam untuk para penonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjen Pramudana dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor registrasi 18050524001. Di sini saya akan menerangkan mengenai perbandingan antara rem tromol dengan rem cakram. Sebelum kita memulai pembahasan lebih dalam, mari kita simak apa itu fungsi sistem pengereman, yaitu untuk memperlambat bahkan untuk menghentikan laju kendaraan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Pembahasan pertama pada materi ini adalah yaitu komponen sistem pengereman antara rem tromol dengan rem cakram. Kita mulai dengan rem tromol. Komponen pada rem tromol terdapat ada pedal rem, ada tuas penghubung, kemudian ada axle nut, adjusting nut, lock nut, kemudian ada cam, ada kampas rem, ada bekas pengembali, ada sepatu rem, dan pivot pin, maupun tromolnya sendiri yang menyatu pada roda kendaraan. Kemudian untuk rem cakram ada master rem beserta tuas remnya, kemudian ada selang rem atau brake hose, kemudian ada kaliper, kemudian di dalam kaliper terdapat piston kalipernya, dan juga pad atau kampas remnya. Kemudian untuk yang tersambung dengan roda adalah piringan cakram atau disc plate-nya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengereman. Yang pertama, rem tromol. Cara kerjanya adalah ketika pedal rem atau tuas rem kita tekan, maka dia akan menarik tuas penghubung. Kemudian tuas penghubung tadi menariklah lock nut sehingga cam menekan sepatu rem, sehingga kampas rem menekan tromol sehingga motor bisa memperlambat, kendaraan bisa memperlambat. Kemudian ketika dilepas remnya, maka pedal rem kembali ke semula sehingga tuas penghubung, cam, kemudian sepatu rem itu akan kembali seperti bentuk semula, pengembaliannya dibantu oleh pegas pengembali. Kemudian untuk cara kerja sistem pengereman menggunakan rem cakram lebih sederhana, yaitu ketika tuas master rem ditekan, maka fluida yang ada pada master silinder akan menekan ke bawah melalui selang rem, yang kemudian menuju ke kaliper, kemudian menekan piston agar mendorong sehingga mendorong kampas rem atau pad menekan disc plate atau piringan cakram sehingga kendaraan bisa memperlambat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah pemeriksaan, pengukuran, dan perawatan pada sistem rem. Yang pertama, pembongkaran rem tromol. Cara-caranya adalah lepaskan roda yang ingin dibongkar sistem rem tromolnya, kemudian lepaskan brake panel dari tromolnya, kemudian melepaskan sepatu rem dan pegas dengan menarik ancor pinnya, kemudian lepaskan mur, baut, dan lengan rem. Kemudian lepaskan plat indikator keausan, sil debu, dan hubungan rem. Nah, untuk pemeriksaan rem tromol sendiri, yang pertama dari tromol remnya sendiri, yaitu periksa di dalamnya tromol tersebut apakah ada keretakan maupun keausan, kemudian ukur diameter dalam tromol rem belakang, kemudian ada pemeriksaan kampas remnya, ketebalan kampas remnya dihitung. Nah, batas servis untuk ketebalan kampas rem adalah 2 mili. Jika sepatu rem tebal kampasnya kurang dari batas servis, maka harus diganti. Dan jika terkena grease juga bisa diganti. Kemudian untuk perawatan rem tromol itu wajib membersihkan setiap komponen rem tromol dari sisa kampas rem yang rontok akibat pengereman. Kemudian melumasi gemuk pada pin jangkar dan hubungan rem setiap kali melakukan pembongkaran. Kemudian kita beralih ke pembongkaran rem cakram. Yang pertama ada pembongkaran master silinder, yaitu yang pertama caranya keluarkan minyak rem, lepaskan tutup karet piston dari piston dan silinder utama.
Kemudian lepaskan klip pengunci atau snap ring, kemudian lepaskan piston dan pegas, kemudian bersihkan bagian dalam silinder utama kotak minyak rem dan piston dengan minyak rem bersih. Kemudian untuk pembongkaran kaliper brake yang berada di bawah, keluarkan minyak rem dari sistem hidrolik, lepaskan selang rem, baut nipple oli, dan ring perapat. Kemudian lepaskan kanvas rem, kemudian lepaskan bracket kaliper dari badan kaliper, kemudian lepaskan pegas kampas dan karet tutup pin slide, kemudian letakkan sebuah lap bengkel di atas piston agar bersih. Posisikan kaliper agar piston menghadap ke bawah dan semprotkan udara bertekanan ke saluran masuk minyak rem untuk membantu mengeluarkan piston. Kemudian cuci bagian-bagian kaliper dengan air bersih. Kemudian untuk pemeriksaan rem cakram sendiri terdapat 4 pemeriksaan. Yang pertama pada master silindernya, yaitu memeriksa ketinggian minyak rem pada kaca pengamat master rem. Kemudian memeriksa seal master rem, apabila terjadi kebocoran maka diganti. Kemudian pada pemeriksaan kaliper brake, yaitu periksa silinder kaliper dan piston terhadap keausan, goresan, atau kerusakan lainnya. Kemudian pemeriksaan kampas rem, periksa ketebalan kampas rem, apabila sudah aus maka wajib diganti. Kemudian pemeriksaan piringan cakram. Nah, piringan cakram ini dilihat dulu secara visual apakah ada keretakan atau bagaimana. Kemudian mengukur ketebalan cakram, piringan cakram tadi pada beberapa titik. Apabila sudah aus dari batas normal, maka wajib diganti juga demi keselamatan. Kemudian perawatan pada rem cakram ini yang pertama yaitu membersihkan piston pada kaliper rem. Karena dia sistemnya terbuka maka lebih cepat kotor di pistonnya. Kemudian memeriksa kondisi minyak rem pada master remnya. Apabila kurang minyak remnya harus diisi. Jika kehabisan nanti akan mengalami masuk angin atau gejala ngempos pada master remnya sehingga rem tidak berfungsi dengan benar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Nah, rem tromol ya yang pertama kita bahas. Kelebihannya sistem pengereman ini mudah dan biaya produksinya yang ekonomis. Kemudian pengereman yang lebih lembut, jadi dia tidak langsung pakem begitu saja. Kemudian konstruksinya yang tertutup sehingga lebih bersih karena tidak mudah terkena debu dan kotoran dari luar. Namun kekurangannya, konstruksinya yang tertutup tadi membuat rem tromol menjadi mudah panas karena tidak ada angin yang melewati sistem pengereman tersebut. Kemudian kinerja pengeremannya lebih jauh atau panjang, tidak bisa menggigit rem cakram. Karena itu, makanya pengeremannya lebih lembut. Kemudian pemilik kendaraan harus rutin melakukan perawatan berkala pada rem tromol seperti tadi memberi gemuk, kemudian membersihkan rem tromol. Kemudian cara memasang dan melepasnya saat melakukan pergantian terbilang cukup sulit dan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan rem cakram. Seperti langkah-langkah tadi harus melepas roda belakang terlebih dahulu, kemudian melepas komponen ini dan itu. Kemudian apabila terkena air atau basah, kemungkinan pengereman akan berkurang. Kemampuan pengereman akan berkurang. Kemudian memilih konstruksi yang rumit dibandingkan dengan rem cakram. Kemudian untuk rem cakram sendiri memiliki kelebihan yaitu mempunyai bentuk yang lebih ringkas dan efisien, memiliki kemudahan saat pengecekan maupun bongkar pasang, lebih pakem dan menggigit dalam memperlambat maupun menghentikan laju kendaraan. Kemudian kinerja pengereman lebih konstan walaupun dalam kondisi basah sekalipun. Kemudian konstruksinya yang terbuka membuat sistem rem lebih cepat pendinginannya. Namun kekurangannya, biasanya pada velg motor yang menggunakan rem cakram lebih mudah kotor karena residu bekas kampas remnya itu akan jatuh ke velg motor tersebut. Kemudian kampas rem lebih cepat aus karena tekanan yang diberikan lebih besar daripada rem tromol. Kemudian konstruksinya yang terbuka tadi juga memiliki kekurangan yaitu membuat kaliper mudah kemasukan kotoran dan dapat merusak kaliper itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.